Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang perkenalkan diri, perkenalkan nama saya Bagas Jundarto, NIM 114 Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum pelajaran ke-9, yaitu mengenai NTWI, NDWI dan juga NDWI. Pertama-tama kita buka dulu buat website Google Earth Engine. Berikutnya masuk ke script, klik new, kita ke repository, kemudian kita beri nama acara 9. Create. Nah, akan muncul di bagian ini. Sebenarnya kita masuk ke aset. Maaf, setelah kita ada new, kemudian pilih file. Oke, di sini masih kosong. Kemudian kita masuk ke aset, klik new, kemudian pilih save file. Kemudian pilih select, kemudian cari ke batas admin, kita masukin semua kecuali file yang SVX. Klik OK. Ini bisa disesuaikan. Klik upload. Tunggu, masih loading di sini. Oke, setelah prosesnya selesai maka akan muncul layar ini. Ini kita bisa import, kita menuju ke script dan kita klik new, kita ke script, klik new, kemudian file, kita ubah menjadi NDVI. Oke, klik pada NDVI, ke aset, naik ke aset. Berikutnya kita ubah variable ini menjadi ke atas. Kemudian kita masuk ke file, setelah satelit ini kita masukkan rumus pemanggilan data citra satelit. Kita copy sampai ini, kemudian kita lakukan paste. Oke, pada kode ini kita akan ubah pada filter point ini, pada X ini kita akan menjadi sesuai dengan variabel yang kita masukkan, yaitu ke atas. Berikutnya kita juga akan melakukan copy pada print dataset ini. Enter, klik kanan, lalu paste. Lagi pada munculkan, lalu kita paste. Nah, pada coding ini kita ubah, pada ini kita ubah menjadi batas, bawah ini juga batas. Sedangkan pada citra X ini, X-nya kita ubah menjadi daerah pengambil media. Ya, setelah seperti ini, berikutnya kita bisa masukkan rumus NDVI. Kita masuk pada file NDVI. Kita copy paste semuanya. Kita paste aja. Pada masukkan rumus NDX ini kita ubah X-nya menjadi V. Kemudian pada rumus NDWI dan NDWI ini kita belum memerlukan rumus ini, kita nonaktifkan saja dengan cara tabung semua pada rumus ini. Kemudian kita klik Ctrl plus garis miring. Nah, ini
Kemudian untuk memunculkan hasil NDX ini kita ubah menjadi X nya negatif V. Untuk map add layer NDX ini kita ubah menjadi V. Pada klik kita ubah menjadi batas. Kemudian ini menjadi NDVI. Kemudian kita ubah menjadi Dora. Kemudian pada for final image ini kita ubah menjadi X nya menjadi NDVI. Nah, jika sudah bisa klik save aja, nggak apa-apa. Dan bisa kita klik run. Jadi akan kita save. Oke, setelah seperti ini, berikutnya kita akan memasukkan script, yaitu export data. Copy aja, masuk ke Google Engine, enter, lalu klik paste. Buat export data ini kita bahas ya, data image ini jadi NDVI. Buat klipnya batas, deskripsinya kita menjadi NDVI, apa X nya nanti region kita bisa ganti menjadi blur. Untuk region kita samakan dengan variabel batas dan bisa set saluran. Ini klik run, kemudian kita akan menunggu proses GII ini selesai. Oke, setelah sudah begini kita masuk ke drive, kemudian kita refresh dulu ya. Masuk ke drive saya, kita cari drive NDVI dari mana. Kalau sudah bisa klik ini kemudian di download. Oke, berikutnya kalau sudah, untuk persingkat waktu kita copy aja semua ini. Kemudian kita masuk ke script, kita ke new, ke file, kemudian kita buat file NDVI. Saya klik pada NDVI, kemudian ke aset, kita jika hilang kita import lagi. Kemudian di sebelah sini kita ubah menjadi batas, dan pada kolom baris pertama kita paste aja semuanya. Kemudian kita sesuaikan dulu. Pada masukkan rumus NDVI ini kita menjadi NDVI. Oke, berikutnya kita aktifkan rumus NDVI dan cara kita blok semua, kemudian klik Ctrl dan garis miring, dan setelah akan aktif buat NDVI kita blok juga, kemudian kita klik Ctrl dan garis miring untuk menonaktifkan rumus NDVI. Dan pada munculkan hasil kita ubah V nya menjadi W, pada web add layer juga kita ubah menjadi W, jika menjadi W kita ubah menjadi W, ubah menjadi W, jika ubah menjadi W. Jika sudah, bisa klik save, lalu klik run. Kemudian pada unsubmitted task ini kita klik run, bisa sesuai namanya, jadi misalnya di ini, pastikan filenya juga geotiff, pada klik run. Oke, sudah, tunggu ini sampai prosesnya selesai, kemudian masuk ke drive lagi, lalu kita download. Selagi menunggu, berikutnya kita masuk ke script, kita ke new, pilih file, kita ubah menjadi NTTI. Kita klik refresh supaya muncul. Oke,
klik pada NDTI, ke aset. Jika variabelnya hilang, bisa import lagi, ubah menjadi tabel ini menjadi batas. Kemudian kita pada kolom pada baris pertama kita klik kanan, lalu kita pasang lagi, kita ubah lagi, kita sesuaikan lagi, ubah menjadi NDTI. Kemudian pada rumus dalam rumus NDTI ini kita aktifkan semua rumus dan cara kita blok ya rumus yang tidak aktif, jadi kontrol dan juga garis miring. Mereka akan aktif semua. Oke. Berikutnya pada munculkan hasil NDTI ini kita ubah hasilnya menjadi B. Pada magnet layer juga kita ubah. Ini kita ubah juga. Ini. Pada image ini kita ubah NDTI, description menjadi NDTI. Kemudian klik save, lalu bisa klik run. Kemudian maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian pada unsubmitted task ini kita klik run, kita bisa sesuaikan namanya, misalnya di kolom kedua. Untuk file format tetap kreatif, kemudian klik run. Nah, kemudian GEE akan memproses. Jika sudah, nanti akan ada tombol checklist seperti ini, simbol checklist. Kalau sudah checklist kayak gini, masuk ke drive, kemudian di download saja filenya. Oke, berikutnya kita akan melakukan pengolahan data pada software ArcGIS. Oke, berikutnya kita masuk aplikasi ArcMap, kita klik My Template, klik Map, lalu klik OK. Berikutnya ke layer, klik kanan, Properties, sesuaikan koordinat sistem, GS 1984 S, layer klik kanan, Add Data, masukin NDVI murah yang telah ditunggu tadi. Oke, akan muncul pada seperti ini. Berikutnya klik kanan pada NDVI murah, klik data, ekspor data, kita sesuaikan buat lokasinya, kemudian kita ubah namanya menjadi NDVI, baru save. Oh yes. Berikutnya kita buka Art Toolbox, kemudian ke Spatial Analysis Tool, kemudian kita cari ini namanya request, kemudian pilih regressive. Oke, kemudian untuk input raster kita masukkan pada yang baru tadi. Classify, kita ubah menjadi 5. Buat metodenya kita manual dan kita sesuaikan. Yang kedua, udah berarti benar 0,5 0,6. Dan bisa sesuaikan buat folder untuk penyimpannya. Ini save dan klik OK aja. Kita buka Art Toolbox, terus kita buka ke Conversion Tool, kemudian pilih yang from raster, kemudian pilih raster ke polygon. Buat inputnya ke request, buat value tetap value, buat outputnya kita ubah. Di sini kita kasih nama aja, save di checklist. Setelah berhasil maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita checklist aja buat layer yang lain. Kemudian kita tekanan pada polygon, kita klik properties, simbologi, kategori, value untuk jadi code, kemudian add all value, ubah color ramp menjadi. Oh ya, sebelum itu kita checklist buat yang paling atas ini, kita checklist. Oke, berikutnya kita akan balik. Ini kita klik kanan, kita ke reserve sorting, kemudian ke color ramp,
Buat yang NVVI itu dia pakai yang rainbow yang hijau sampai merah. Kemudian kita klik kanan, kemudian properties for all symbol, color buat outline colornya kita klik no color, dan kita klik OK, apply lalu OK. Nah, hasilnya akan setelah itu kita ke layer, klik add data, kemudian masukkan data administrasi. Color kita ubah no color, edit simbol, tapi outline, kemudian ke style reference, style tulis, coba RGB open, cek OK. Untuk batas provinsi, oke. Oke. Color coba. Kecamatan ketik simbol. Tes kabupaten. Berikutnya kita lakukan simboling labeling pada batas provinsi, batas kecamatan, dan juga batas kabupaten. Buat ukurannya bisa disesuaikan. Kemudian kita lakukan labeling juga pada kecamatan, batas kecamatan. Dan teman-teman, buat ukurannya 10. Batas kabupaten batas dan teman-teman, ukurannya 12. Lalu oke. Hasilnya akan seperti ini. Kita masuk ke layout. Kita klik kanan pada baris kosong, kita masuk ke yang paling setup, kita ubah size-nya menjadi A3. Dan kita buat garis bantu seperti ini. Berikutnya kita buat rectangle. Klik ke kanan, properties. Setelah mendapatkan rectangle seperti ini, berikutnya klik kanan, properties, dan simbolnya kita pakai yang lebih besar. Buat outline kita pakai warna hitam. Buat outline bisa disesuaikan. Lalu berikutnya kita pakai rectangle lagi. Ini
Oke, klik kanan properties, klik color kita ubah color, bagi color kita ubah warna hitam. Baik, ini kita masang lagi portrait yang ke sini. Baik, klik kanan properties, klik color kita ubah warna hitam, buat outline kita klik color kita ubah warna color, buat outline color kita ubah warna hitam, buat outline bisa disesuaikan pakai lalu. Oke, mungkin kita centang pada NTVI aja. Ini sama batas provinsi. Oke, kita klik pada di kanan. Kita klik pada NTVI, kemudian kita bisa sesuaikan dulu buat skalanya, dia pakai 150.000. Oke, ini pakai left sama dan right. Kita ke interval, ini bisa kita setting. Dan kita coba dulu di sini 5. Kita apply, oke, apply. Oke, setelah seperti ini, berikutnya kita akan membuat keterangan data baca bagian UPN. Kita klik kanan layar, ke data, kemudian masukkan logo UPN terbaru. Berikutnya kita akan menambahkan keterangan pada peta di bagian bawah sini. Kita pertama-tama kita klik insert, kemudian kita ke picture, kita masukin logo UPN terbaru. Oke, kita sesuaikan ukurannya. Dan kita tambahkan teks di sebelah sini. Ini kita angkat dulu buat melihat yang sorongan. Ini ukuran bisa 12. Kita akan menjadi jurusan. Pilih yang tengah, simbol. Simbol, yang size-nya 12. Dan kita klik oke, apply, dan oke. Berikutnya kita sesuai. Oh ya, kita ini file oke. Kita akan membuat garis. Tapi pada ini kita lihat di line. Tapi cuma garis bantu dulu. Backline. Ini kita buat garis bantu. Berikutnya kita buat garis bantu.
ukurannya bisa disesuaikan lagi ini. Tapi dibantu sini supaya tengah-tengah antara 120 dan juga 220. Ini kita bikin garis bantu lagi di sebelah sini. Oke, kita buat garis pembatas lagi. Buat yang ini bisa dihapus saja. Buat sebelah sini. Oke. Setelah seperti ini, berikutnya kita buat teknik copy aja. Dan kita pindahkan sebelah ini. Kita sesuaikan. Jadi kita klasifikasi dan DVI normalize difference rotation index dan daerah penelitian Kabupaten Blora Provinsi Jawa oke, apply kalau oke. Selanjutnya kita bikin garis bantu lagi pas ini. Ini kita bikin lagi buat garisnya ini. Atau bisa copy dari yang atas ini juga bisa. Ini kita copy lagi ini. Hapus dulu lalu paste. Yang tuliskan disusun oleh berikutnya apply kalau oke. Kita sesuaikan dulu yang ini juga. Buat kabupaten ini nggak perlu bold. Nah, oke, ke kanan, copy, start. Ya, apply lalu. Berikutnya kita bikin garis bantu lagi untuk menambahkan sumber peta. Atau ini aja kita copy. Kita dan kita copy ini. Kita paste.
dulu kita hapus dulu, ini kita sesuaikan. Kemudian kita ini menjadi sumber, apply lalu oke. Nah, kita copy ini, kita paste. Oke, kita coba sumbernya menjadi citra satelit final 2A tahun 2020 sampai 2024. Klasifikasi data administrasi PID tahun 2040. Nah, sudah klik apply lalu. Oh ya, ini kita akan menjadi ini taruh ini aja. Oke, setelah ini berikutnya kita akan menambahkan nama tangan. Kita buat insert, kemudian kita pilih arrow, kita pilih S58, kita klik OK, dan kita sesuaikan di sebelah tengah sini. Banyak sesuai. Oke. Setelah seperti ini, berikutnya kita akan menambahkan scale text. Kita klik insert lagi, kemudian kita pilih scale text, kita pilih yang absolute, ke properties, kita pilih yang absolute, kemudian number format, tab di 0, oke. Berikutnya untuk formatnya kita pilih dimensional, ukurannya 12, kita apply lalu oke. Cukup. Oke, garis panjang saja. Berikutnya kita akan masukkan scale bar. Kita klik insert, pilih scale bar, kemudian pilih yang alternatif scale bar 2, kita properties, kemudian kita checklist yang show for division bisa differ 0, kemudian untuk number of subdivision kita menjadi 0, yang number of division kita menjadi 5. Kemudian kita ubah ini menjadi axis width. Kemudian untuk division ini kita ubah menjadi kilometer. Kita menjadi lain. Kemudian untuk division value-nya karena pakai sat pada 150, jadi di sini aku tulis 1,5. Kemudian menuju nomor 5, kita buat frekuensinya menjadi division. Oke, dan kita masuk format, fontnya menjadi Times New Roman. Font size bisa disesuaikan, bisa menggunakan bebas. Oke, berikutnya kita akan menambahkan proyeksi sistem grid dan zona. Kita copy aja dari ini, kita klik kanan, copy, kemudian menyusun kita paste. Kemudian kita tulis proyeksi sistem grid dan zona. Kemudian oke, kita copy aja, kita paste. Buat garis contouring kita bisa hapus saja. Tulis transfer spectator. Universal transfer spectator. Dan juga WGS EDM 1984, WGS 1984, EDM jam apa ke UTM Indonesia.
klik get change symbol, kemudian kita oke, sesuaikan seperti ini. Ketika kita akan menambahkan insert, kita klik insert, kemudian kita tetap frame. Kita bisa cepat garis bantunya ini. Kemudian ada ditetapkan ini, kita ubah namanya menjadi insert. Oke, setelah itu kita masukkan data dari batas provinsi ini, kita copy aja. Kemudian untuk ini kita copy juga untuk daerah penelitiannya. Kemudian ini kita bisa setting dulu buat di ini kita properties. Simbologi pada features ini kita ubah warnanya menjadi fill color berwarna merah. Pada outline colornya kita pakai fill color. Klik OK, apply lalu OK. Ini kita bisa sesuaikan dulu buat skalanya. Seperti ini. Berikutnya kita ubah dulu buat backgroundnya. Kita klik insert di kanan properties, pilih pada frame, background kita ubah menjadi altitude, apply dan OK. Berikutnya pada batas provinsi kita ubah juga warnanya ke kanan properties. Coba aja warnanya di bagian logo ini. Terus warnanya kita ubah warna hijau. Oke. Akhirnya kita akan menambahkan nama laut. Kita klik pada teks, tambahkan teks saja menjadi laut Jawa. Kita change simbol, kita pakai hitam siraman, kemudian kita italic. Oke, lalu oke. Kita ubah warna dari ini dulu, change simbol, colornya kita pakai ultra blue. Oke, apply lalu oke. Itu bisa sesuai. Berikutnya kita akan menambahkan grid ke kanan, properties, grid, kita tambahkan grid, kita klik new grid, vertical kita ubah, kita pilih stylenya, kita ubah warnanya menjadi warna hijau. Oke, next, finish. Kemudian masuk properties, label, kita ubah menjadi hitam siraman. Buat size nya tetap aja. Buat level orientation kita pilih sama right. Kemudian interval ini bisa disesuaikan. Saya coba pakai dulu. Udah apply, oke, apply, oke. Terlalu renggang, kita setting lagi. Properties, interval, mungkin oke, apply. Kemudian kita tambahkan rectangle di sebelah sini. Di kanan, properties, material color kita ubah menjadi color, buat outline-nya kita ubah menjadi warna hitam, apply dan oke. Kemudian kita akan membuat garis bantu lagi sebelah sini, kita ke line, kita ubah, kita beri garis pembatas sebelah sini. Oke, sebelah sini juga. Line. Oke, berapa saja, berkait. Berikutnya kita akan menambahkan keterangan sudah pada peta. Ini kita copy dari sumber, kita menjadi keterangan dan kita apply oke. Kita kasih garis bantu biar rapi. Oke, kemudian kita kembali ke layar admin, batas penelitian. Kita checklist saja buat semua batas-batas ini. Kita masuk ke insert, ke legend, kemudian kita pilih batas provinsi, batas kecamatan, kabupaten, poligon, next. Kemudian kita platformnya ubah dulu, harus ramah. Next, finish.
pindahin sini dulu. Oke, kemudian kita klik kanan, kita konvert ke grafik, dan kita klik kanan lagi, kita ungroup. Oke, berikutnya kita bikin garis bantu lagi. Oke, kita bikin garis ini sini, bikin lagi, ini kita bikin lagi. Oke, berikutnya kita hilangin dulu buat guide-nya. Klik kanan properties, tambah simbol, tambah menjadi batas provinsi, klik OK, apply lalu. Berikutnya batas kabupaten, tambah menjadi batas kabupaten, klik OK, apply lalu. Oke. Berikutnya batas kecamatan, properties, change simbol, batas kecamatan, edit simbol, unchecklist, ini, oke, sesuaiin, oke, apply dan oke. Ini kita tambahkan keterangan di kanan ungroup. Kita hilangin dulu buat ininya, garis bantunya, hapus garis bantunya. Kita bukan properties, kita ubah menjadi batas provinsi, tambah menjadi Times New Roman, buat ukurannya 10, klik OK, apply dan OK. Kita copy aja, paste. Ya, berikutnya di kanan properties, di kanan kita copy aja ke ini, kita kasih garis bantu biar rapi, ubah menjadi batas kabupaten, apply. Bos, aku record bos. Copy, paste. Dan kita bahas jadi tahu.
Akan ketika jangan sedang. Seperti ini kita bisa masuk ke file, kemudian bisa save. Cara sebentar, kemudian bisa export map. Dan di BI save. Oke, mungkin sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.